Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pada kajian subuh ini kita bahas tentang tafsir Quran surah Al-Kautsar. Ayat ini paling pendek di antara surat-surat yang lain karena jumlah kalimatnya hanya 10, jumlah hurufnya hanya 42. Bukan karena jumlah ayat. Kalau jumlah ayat sama dengan surah An-Nasr, sama dengan surah Al-Asr. Tapi karena jumlah kalimat dan hurufnya, ayat ini sangat pendek. Dan ayat ini alhamdulillah menjadi favorit ini. Favoritnya karena durasi waktunya begitu sangat cepat ini. Sehingga yang favorit itu di samping dari mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun ditambah Al-Kautsar, ditambah plusnya adalah Al-Asr. Itu favorit di tengah masyarakat itu. Sehingga ayat ini tidak aneh dan karena sudah hafal di antara kita, tinggal kita mengamalkan ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ini terjemahannya saja dulu. Fasholli, maka hendaklah sholat. Li rabbika, karena Tuhanmu atau karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah juga karena Allah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu pasti dia akan terputus dari rahmat Allah. Itu terjemahannya. Al-Kautsar, alasan Allah menurunkan Quran surah Al-Kautsar itu asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat itu yang pertama dalam riwayat Bukhari adalah ketika Rasulullah tertunduk seperti ini. Ada juga yang meriwayatkan di Ibnu Katsir itu adalah tertidur. Hanya tidurnya Rasul, hanya mata, hatinya tidak tidur. Itu tidurnya Rasul. Kalau kita mah tidurnya ya mata, ya juga semua perangkat anggota tubuh kita itu tidur pasti itu. Sehingga kalau ada siapa-siapa itu tidak akan tahu itu tidurnya kita itu. Nah,
pada saat Rasulullah tertunduk sebentar, tiba-tiba mengangkat tangannya kemudian tersenyum. Para sahabat bertanya, kenapa wahai baginda Rasul kok si tersenyum? Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Apakah kau tahu? Kami tidak tahu ya Rasul. Yang paling tahu itu adalah Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah menjelaskan, baru saja Allah melalui malaikat Jibril mengabarkan kabar gembira. Apa kabar gembira ya Rasul? Yaitu menurunkan Quran surah Al-Kautsar sambil Rasulullah membacakannya. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ada orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama namanya Al-As bin Wa'il, kemudian Uqbah bin Mu'aid, dan di dalamnya juga termasuk Abdul Uzza atau yang dikenal dengan Abu Lahab. Ya, mereka itu mengejek baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengejeknya karena bahwa Rasulullah sudah terputus keturunannya, karena sebab putra-putra Rasul wafat di usia balita, yaitu satu Abdullah wafat usia sebelum balita, yang kedua adalah Qasim, di Mekah semua wafatnya ini, yang ketiga adalah Ibrahim, wafat di Madinah. Sehingga yang hidup sampai menikah itu adalah putri-putrinya. Karena dulu kalau punya anak perempuan itu, kalau dulu budaya jahiliyah adalah dianggapnya hina. Kenapa? Karena anak perempuan dulu itu bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai harta waris. Sehingga perempuan dulu itu hanya untuk pelampias nafsu. Jika orang tuanya wafat, maka ada orang yang mau memeliharanya. Jika pada perempuan itu satu cantik, yang kedua kaya. Cantik dan kayanya sudah hilang, maka perempuan itu dibuang. Itulah sehingga budaya jahiliyah dulu begitu sangat malu ketika hanya ada anak perempuan saja. Makanya Allah angkat derajat perempuan sampai perempuan itu adalah diberi nama An-Nisa, surat An-Nisa, yaitu surat perempuan. Sampai dalam hadis pun perempuan disebut perhiasan. Yang disebut perhiasan itu kan disimpannya itu di loker, dikunci, mahal. Jadi perempuan itu harus dikunci, jangan dibuka sebelum waktunya, disimpan lagi, jangan asal buka, harganya mahal. Maka karena sangat mahalnya, Al-Quran menyebut dengan kalimat di surah Al-Baqarah 223 dengan kalimat nisa hukum harsul lakum. Perempuan itu seperti tanah yang subur. Pada saat itu tanah subur itu mahal harganya di sekitar Arab itu. Makanya ciri orang kaya itu di Arab adalah rumahnya ada kelebihan tanah, di depannya ada tanaman. Itu ciri khas orang kaya. Kalau di kita rumahnya ada mobil, itu ciri khas orang kaya di kita. Jadi beda indikator gitu.
Sehingga karena sangat mahalnya, maka tidak setiap orang bisa membelinya tanah itu. Maka perempuan oleh Allah diangkat kedudukannya adalah begitu sangat mahal. Jadi diibaratkan perhiasan makanya. Sehingga kalau perhiasan hanya orang-orang tertentu saja yang memakainya. Dan disimpannya pun begitu sangat rapih, terkunci, harganya mahal. Jadi kuncinya diberikan pada orang lain, dibuka asal saja. Itu sangat murah, na'udzubillah itu. Itulah sehingga anak perempuan disebut Al-Kautsar. Nikmat yang begitu sangat banyak itu. Karena ini alasannya Quran turun itu satu, itu untuk menghibur Rasul. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah sosok Nabi yang lemah. Jadi lemahnya karena terputus anak-anak laki-lakinya wafat sebelum usia balita. Yang kedua adalah karena orang-orang kafir itu tidak suka orang muslim yang dapat nikmat. Dia lebih suka orang-orang muslim itu dapat musibah. Jadi karena dapat musibah, salah satunya adalah Rasulullah meninggal dunia, para putranya, maka mereka senang. Itulah sehingga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidah. Pada asalnya manusia itu dalam keadaan bersatu. Fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, maka Allah mengutus para nabi. Wa anzala ma'humul kitaba. Dan para nabi itu dibekali kitab. Untuk apa? Liyahkuma bainahum. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat saat itu. Terutama fi mahtalafu fihi. Persoalan-persoalan yang menjadi persoalan yang diperselisihkan. Setelah Allah utus para nabi, kemudian Allah bekali kitab, maka Allah dalam lanjutan ayat itu wa mahtalafa fihi, tidak akan ada lagi perselisihan. Illal ladzina utuhu, kecuali Allah sudah memberikan kitab dan penjelasan kepada mereka yang dijelaskan oleh para nabi. Tetapi kemudian kenapa masih juga ada perselisihan, padahal Quran sudah diturunkan, penjelasan hadis juga sudah disampaikan, kemudian penjelasan para ulama juga sudah disampaikan, tapi masih terjadi perselisihan. Maka perselisihan itu kata Allah baghyam bainahum, bukan karena beda tafsir, bukan karena beda kedudukan hadis, bukan karena beda pendapat, tetapi baghyam bainahum, di hati mereka ada penyakit. Bisa penyakitnya kebencian, bisa juga iri. Jadi bukan beda tafsir, bukan beda hadis. Makanya Ibnu Qayyim begitu indah. Kalau dalam hal-hal perbedaan pendapat, maka Bapak Ibu lakukan sesuatu yang diyakini pendapatnya, dengan syarat tidak menyalahkan, mencela pendapat orang lain. Lakukan saja apa yang diyakininya, tetapi jangan mencela, menyalahkan pendapat orang lain. Kenapa? Karena itu adalah dalam persoalan perbedaan pendapat. Itulah hebatnya
Islam itu. Kenapa kemudian kita saling mencela? Karena baghyam bainahum, bukan karena tafsir, bukan karena hadis, bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena masalah hati itu. Kalau sudah masalah hati berarti hatinya harus diinstal ulang. Itu harus didebrak gitu ya. Makanya dalam istilah bahasa Arab atau Quran ada istilah ijtihad, mengolah akal. Ada mujahadah, mengolah hati. Ada jihad, mengolah fisik. Mengolah untuk apa? Senantiasa berbuat baik itu. Jadi mengartikan iman, Islam dan ihsan. Islam itu berkaitan dengan amalan zahir, amalan yang nampak. Seperti sholat itu ada Islamnya, zakat, haji, puasa ada zahirnya, ada yang nampak. Tetapi juga harus diiringi dengan iman. Iman itu amalan batin, amalan hati, yang tidak ada penyakit-penyakit hati. Nah, wujud dari Islam dan iman itu harus ada ihsan. Ihsan itu apa? Menghilangkan, membuang perbuatan-perbuatan jelek. Jadi tanda orang yang Islam iman itu pasti senantiasa berbuat baik. Itu surat Hud ayat 110. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Orang yang mewujudkan antara Islam dan iman yaitu ihsan pasti akan membuang, menghilangkan perbuatan-perbuatan jelek. Itu antara Islam dengan iman. Makanya 3I itu menjadi rukun agama. Kita kembali. Jadi Al-Kautsar itu ada yang mengartikan secara umum adalah nikmat yang banyak. Al-Kautsar juga bisa diartikan an-nubuwah, yaitu kenabian. Jadi Allah menegaskan bahwa sosok Rasulullah adalah dituntun, dibimbing oleh Allah berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, Al-Kautsar juga adalah tentang hak atau hidayah, atau segala sesuatu yang menghantarkan seseorang bahagia dunia dan akhirat. Jadi Al-Kautsar itu bukan hanya kenikmatan dunia, tetapi juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isi kebahagiaan dunia akhirat itu yang disebut Al-Kautsar itu ada 6. 1 pasangan soleh, 2 putra putri soleh, 3 lingkungan soleh, 4 umur berkah, 5 ilmu manfaat, 6 harta berkah. Ini sebut Al-Kautsar. Sesuatu yang membawa bahagia. Saya ulang, yang sebut Al-Kautsar yang menghantarkan bahagia dunia akhirat adalah pasangan soleh, putra putri soleh, lingkungan soleh, kemudian ilmu manfaat, umur berkah, harta berkah. Ini disebut Al-Kautsar, nikmat yang banyak itu. Jadi wios kajen teuing suami mah nu kasep bari beunghar asal soleh, tah eta Al-Kautsar teh. Wios bojo mah istri mah nu penting geulis bari beunghar asal solehah, eta weh tong sesah-sesah eta. Eta teh disebut Al-Kautsar eta teh. Itu. Ada juga
yang menyebut yang sebut Al-Kautsar itu ada satu nikmat yang banyak, itu adalah satu nikmat fitriyah. Apa itu nikmat fitriyah? Nikmat bawaan. Nikmat bawaan seperti anggota tubuh kita ini adalah nikmat bawaan. Maka kalau ada yang karena sebab hoyong kasep jeng gagah maka operasi plastik. Itu kan nanti pembohongan. Kenapa katanya anaknya kok sih jadi hitam gini padahal bapak ibunya putih. Padahal putihnya itu hasil operasi plastik. Sehingga timbul fitnah nantinya. Ada kalau di pendidikan itu ada namanya teori nativisme. Ya, menyatakan bahwa faktor keturunan itu sangat berpengaruh besar. Tokohnya adalah Schopenhauer. Schopenhauer ini orangnya hitam, jelek. Dia punya istri sangat cantik dan putih. Walaupun tidak pinter. Schopenhauer jelek, hitam, pinter. Dia punya keinginan, ingin punya anak, putihnya, gagah, cantiknya seperti istrinya, pinternya seperti saya. Ternyata terbalik, ketika punya anak, jeleknya, hitamnya seperti bapaknya, tidak pinternya seperti ibunya itu. Maka melahirkanlah teori nativisme itu, bahwa keturunan itu sangat berpengaruh. Itu makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu bawaan, itu nikmat fitriyah, itu nikmat bawaan. Yang kedua ada yang disebut dengan nikmat alamiah, nikmat alam. Seperti di kita, alam di kita ini luar biasa. Apa sih yang tidak ada di kita, di alam kita ini, di Indonesia yang tercinta? Kita pernah dulu menunaikan ibadah haji selama 40 hari haji reguler. Itu lauk pauknya itu kisaran daging ayam, daging kambing, daging sapi, telur, ikan patin. 40 hari tah bolak-balik dakok tah. Ya kan? Di kita mau ikan apa di alam kita? Macam-macam. Ikan asin, mau ikan asin apa di kita? Masya Allah, itu nikmat alamiah di kita ini. Kemudian lalapan sayur di sana, wortel, kol, buncis, terong. Lagi di kita petai, jengkol ada. Masya Allah itu. Di kita ini memang alamnya hebat, Masya Allah, itu luar biasa. Alam di kita itu nikmat, itu Al-Kautsar, itu namanya itu. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan nikmat ikhtiyariyah, nikmat hasil jerih upaya kita, usaha kita. Seperti kemerdekaan. Di sisi lain adalah nikmat Allah hakikatnya, tetapi juga ada kerja keras dari para pahlawan kita. Atau kita mencari harta yang disebut dengan uang. Tidak turun bim salabim dari langit, tapi juga di samping Bapak berdoa, kemudian sholat duha, Bapak Ibu juga bekerja. Itu nikmat ikhtiyariyah itu. Kita juga jadi pintar bukan karena turun dari langit ilmu kita, tetapi ada faktor usaha kita. Walaupun hakikatnya itu adalah dari Allah. Sehingga anak-anak kita disekolahkan, dipesantrenkan. Baik itu dari mulai TK, Raudhatul Atfal, sampai SD, MI, sampai perguruan tinggi. Itu nikmat ikhtiyariyah itu. Yang keempat yang disebut Al-Kautsar itu adalah
nikmat ukhrawiyah. Jadi kita ini apa yang kita usahakan sekarang, apa yang kita kerjakan akan berdampak kepada nanti di dunia, di akhirat. Dari mulai kita wafat saja, dalam hadis idza wada'atil janazah, apabila jenazah itu sudah diletakkan di keranda, kita nanti hanya persoalan waktu saja yang berbeda kan. Ada yang mendahului kita, tapi besok atau lusa bisa jadi kita. Tetapi sesama biskota tidak boleh saling mendahului gitu. Pasti itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kita akan mengalami kematian. Hanya di bumi tanah air mana kita akan wafat itu. Nah, pada saat jenazah itu diletakkan, kemudian wahtamalaha 'ala rijal, digotong di atas pundak-pundak yang hidup jenazah itu, baik oleh saudara, tetangga, atau oleh keluarga bisa jadi. Wa in kanat salihatan, saat jenazah itu posisinya soleh, saat hidupnya penuh dengan amal kebajikan, amal soleh. Jenazah itu berkata, hanya kata-katanya tidak terdengar oleh kita. Apa kata jenazah itu? Qaddimuni, qaddimuni, sampai 3 kali. Cepat anterin saya ke kuburan. Cepat anterin saya ke kuburan. Cepat anterin saya ke kuburan. Kalau bapak ibu sedang masih hidup kan tidak ada yang mau dianterin ke kuburan, ya kan? Tapi saat kita sudah berada di keranda, ingin cepat dianterin ke kuburan. Kenapa? Ada nikmat ukhrawiyah. Karena kuburan bagi orang yang soleh itu menjadi raudhatum min riyadil jinan, menjadi taman-taman surga. Kuburan yang menurut kasat mata kita yang hidup gelap, bagi yang soleh penuh dengan terang benderang. Yang menyinarinya cahayanya adalah cahaya amal sholat, baik fardu maupun sunnah. Kuburan menurut kasat mata kita yang hidup adalah sempit, 2x1, ya kan? Panjang 2 rata-rata untuk kita, lebar 1. Menurut orang yang soleh menjadi luas karena pahala silaturahim. Seperti ini. Kuburan yang menurut kasat mata kita sepi karena sendirian, menurut kasat mata kita yang hidup menjadi ramai karena bacaan-bacaan Al-Quran saat hidup. Kuburan yang menurut kasat mata penuh dengan cacing-cacing dan ular-ular berbisa, menjadi mati semua cacing-cacing ular berbisa itu karena zakat, infak, sedekah. Itu pahalanya itu di kuburan sudah terasa. Kalau tidak percaya silakan buktikan itu ya. Pahalanya luar biasa itu. Ada sebuah ungkapan, inna hadzal qubura mamlu'atun dzulmatun. Sesungguhnya yang disebut dengan kuburan adalah penuh dengan kegelapan. Innallaha azza wa jalla yunawwiruha, sesungguhnya Allah akan memberikan penerangan. Apa penerangannya? Kuburan tidak butuh listrik. Tidak butuh matahari, tidak butuh bulan. Penerangannya adalah bisolati, amal soleh salat kita. Wasobri, kesabaran kita, sabar dalam hal sholat, baik imam bacaan pendek maupun panjang, sabar ente ngegurutu. Itu jadi cahaya itu.
Jadi cahaya itu luar biasa, Masya Allah. Sabar dalam hal pasangan suami istri, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, sabar ketika kita dijelek-jelekin oleh orang, didolimi oleh orang, sabar ketika kita menemukan perilaku orang lain jelek. Kesabaran semua itu akan menjadi penerang di kuburan nanti. Itu luar biasa, Masya Allah itu. Kemudian apalagi? Wassadaqati, sedekah kita akan menjadi penerang. Apalagi? Wa qiraatil Qur'ani, bacaan Quran kita akan menjadi penerang. Itulah sebut dengan Al-Kautsar itu, nikmat ukhrawi. Yang kelima, nikmat yang disebut Al-Kautsar itu adalah nikmat, yaitu nikmat diniyah, nikmat agama. Inna dina indallahil Islam. Kita berada di agama yang begitu sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Islam itu silmun, selamat lahir batin, selamat dunia akhirat. Aslama, tunduk patuh. Kalau ada yang menyingkat Islam, I-nya ingin, S-nya selamat dunia akhirat, L-nya laksanakan, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Ingin selamat dunia akhirat, laksanakan ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad itu apa? Yaitu Quran dan hadis. Kalau pendapat hadis dialog antara Mu'ad bin Jabal, Quran, hadis, dan ijtihad itu. Itu nikmat yang banyak itu. Kemudian apalagi yang disebut dengan Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah pribadi para sahabat. Makanya untuk memakmurkan masjid ini dengan simbol-simbol pribadi para sahabat, simbol-simbol dari Rasul. Rasulullah makanya sebutnya 5 pilar untuk memakmurkan masjid. Pilar yang pertama dari sosok baginda Rasul. Apa itu? Menggambarkan di masjid harus ada orang yang mumpuni menjadi suri teladan. Itu sosok baginda Rasul. Yang kedua, sosok Abu Bakar, orang tua yang bijak. Yang ketiga, Umar, orang yang tegas. Yang keempat, Utsman, orang yang dermawan. Yang kelima, Ali bin Abi Thalib, para pemuda yang punya semangat. 5 pilar untuk memakmurkan masjid itu. Maka itu adalah Al-Kautsar itu. Nah, dengan berbagai banyak Al-Kautsar itu, maka Allah memberi kebaikan. Ya kan? Al-Kautsar yang tadi saya sebut. Jadi sebelum Allah meminta, menyuruh, memberi dulu. Beda dengan kita kan? Minta dulu baru itu. Kalau kita mah minta dulu. Ini Allah memberi dulu. Meminta. Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Allah minta walaupun kepentingannya bukan untuk kepentingan Allah, kepentingan kita. Disyukuri dengan cara dua amalan. 1 sholat, 2 kurban. Atau wanhar itu adalah mengorbankan harta. Tidak hanya kurban dalam arti setiap tahun sekali. Fasolli, sholat itu artinya adalah 1 adalah menyatu. Menyatunya lahir batin kita ketika saat kita sholat. Sholat juga artinya menuju. Sholat juga artinya adalah kita sedang menuju kemudian naik. Naik itu sholat. Hasil dari sholat itu simahum fi wujuhim min asaris sujud, tampak
memanfaatkan bekas-bekas sholat itu dalam bentuk akhlak yang baik. Itu. Maka wanhar, berkurban dengan harta. Jadi Allah meminta dengan kenikmatan itu kita supaya mengolah fisik supaya sholat itu, mengolah harta supaya ada sebagian dikeluarkan. Itulah cara syukurnya kepada Allah, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Jadi syukur itu pengakuan. Kenapa Ibnu Qayyim membagi orang itu? Satu, ada orang yang tidak sadar bahwa nikmat itu dari Allah. Ia tidak dapat mengakuinya akhirnya. Ada orang yang sadar bahwa nikmat itu dari Allah, tapi tidak tahu yang memberinya siapa. Yang ketiga, sadar bahwa Allah yang memberinya, tapi tidak mengakuinya. Yang keempat adalah sadar banyak nikmat yang ia terima, tetapi ia tidak tahu siapa yang memberi. Yang kelima, ia sadar nikmat itu dari Allah, ia juga tahu bahwa nikmat itu dari Allah, dan ia juga mengamalkannya atau tunduk kepadanya. Inilah yang paling hebat, yang tingkatan kelima. Makanya syukur itu ada 3, syukur bil lisan, yaitu dengan kalimat tahmid. Yang kedua, syukur dengan hati, sikap qanaah. Syukur dengan amal. Syukur dengan amal itu bisa dengan fisik, yaitu sholat, bisa dengan hati, mengolah hati, bisa juga dengan harta itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di ujung kalimat ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu hai Muhammad, al-abtar, terputus rahmatnya. Artinya apa? Orang yang memiliki penyakit syahna. Syahna itu apa? Dongkol, benci, marah, kesal, dendam. Tidak akan Allah terima ibadahnya. Itu. Makanya syahna itu harus dibuang. Penyakit kesal, dongkol, benci, marah, dan dendam. Buang. Karena penyakit ini akan menghalangi amalan kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-abtar, terputus dari rahmat Allah. Itu. Saya kira itu secara garis besar. Ada yang belum jelas, monggo. Barangkali yang akan ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kalau makna asli dari akal, akola itu artinya terikat atau penghalang. Sehingga akal adalah sesuatu yang mengikat, menghalangi manusia untuk berbuat jelek. Jadi kalau akalnya bagus, sehat, maka pasti manusia itu tidak akan berbuat jelek. Pasti manusia itu tidak akan berbuat keburukan.
Selalu positive thinking. Itu akal itu. Kalau makna aslinya itu. Sehingga makna asli akal itu pasti kalau itu baik diterima. Kalau itu jelek ditolak. Kenapa kemudian akal itu kadang-kadang menerima kejelekan? Bisa jadi akal sedang dikuasai oleh nafsu. Maka dalam diri kita ini adalah akal, hati itu yang harus membimbing nafsu. Bukan nafsu yang membimbing akal dan hati. Maka itulah yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Artinya nafsu yang membimbing, mengarahkan akal. Itu yang mengarahkan nafsu mutmainnah. Tetapi kalau sebaliknya, ketika nafsu yang membimbing, mengarahkan akal dan hati, maka bisa jadi akan menjadi nafsu amarah. Kecenderungannya untuk berbuat jelek. Karena itu dalam tafsir, syukur itu dibangun menjadi 3, menjadi 5 dibangunnya. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Akal kita usahakan untuk tunduk kepada Allah. Pikiran-pikiran kita supaya selalu positive thinking, selalu husnudzan, tidak boleh suudzan. Kan dalam Al-Quran ada kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi menurut kita sesuatu yang dipandang buruk ternyata menurut Allah adalah baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang dipandang oleh kita adalah baik ternyata jelek. Corona, Covid, menurut Bapak Ibu jelek atau baik itu? Ada jeleknya, ada juga baiknya itu. Jadi Allah menciptakan jelek dan baik, tetapi yang menilai itu baik dan jelek siapa? Kita sebagai manusia. Makhluk oleh Allah, semua makhluk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua makhluk diciptakan baik. Siapa yang menilai bahwa A itu jelek, A itu gagah, A itu cantik, si A itu jelek? Siapa yang menilai? Kita, bukan Allah. Makanya ada slogan, kalau cantik itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pandangan. Tetapi kalau jelek itu kesepakatan katanya. Itu ada slogan seperti itu kan. Nah itu padahal kenapa? Kita akalnya kadang dipengaruhi oleh nafsu gitu. Makanya kita giring akal. Syukur yang pertama dengan nikmat Al-Kautsar itu adalah tunduk. Yang kedua adalah mencintai Allah dengan cara menjalankan perintah. Yang ketiga memujinya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat thayyibah salah satunya untuk memuji itu. Kemudian yang kelima, tidak digunakan untuk maksiat. Maka inilah butuhnya akal. Jadi harta yang kita punya itu tidak digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Haji. Ya, mangga Pak Haji. Mangga. Alamiah, ya. Ya. Jadi syukur itu ada 3 caranya yang dicontohkan oleh Rasul. 1, syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan? Sana'u wa'tarafu. Memuji dan mengakui. Contoh, kita sudah makan, maka syukur dengan lisan, alhamdulillah. Itu sudah syukur itu. Nikmat alam yang sempurna, alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan.
Yang kedua, syukur dengan hati. Bagaimana? Qanaah. Qanaah itu apa? Merasa puas ketika alam yang luas ini kita diberi sedikit kebagiannya. Merasa puas karena mendapat sedikit. Sedikit puas, apalagi banyak. Sehingga apa itu sedikit puas apalagi banyak? Tarkus sakawabi ala bil ikhtibar illa billah dalam tafsir. Menghilangkan keluh kesah ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan. Kecuali keluh kesahnya adalah kepada Allah. Itu. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah itu, yaitu dengan sesuai perintahnya. Bukan untuk maksiat, bukan untuk sesuatu yang dilarang. Mata ini syukurnya gimana? Melihat sesuatu yang baik. Tapi kadang mata melihat sesuatu yang jelek sehingga kita menilai orang itu. Itu mata. Mulut juga sama dan seterusnya, pendengaran juga sama. Makanya dalam Al-Quran, tahan ketika ada sesuatu yang dipandang itu jelek, jangan terus dipandang. Tapi terkadang nafsu kita mendorongnya untuk memandang dan mendorong supaya sesuatu itu dilihat terus walaupun jelek itu. Saya kira itu Pak Haji caranya, syukurnya. Ada lagi? Dalam Quran surah Saba ayat 13. Syukur terbaik ini. I'malu ala Dawud syukran. Syukur terbaik adalah berbuat. Ada action. Berbuatlah kamu wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Ketika orang bersyukur dengan hamdalah, banyak. Punya harta, alhamdulillah. Punya uang, merasa puas. Tapi belum tentu harta itu digunakan sebagian untuk infak. Maka infak itu sebagai syukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Syukur dengan perbuatan itu adalah sangat sedikit sekali. Jadi syukur yang terbaik itu adalah syukur dengan perbuatan. Walaupun di antara syukur itu ada syukur lisan, ada syukur hati, syukur perbuatan. Syukur yang paling baik adalah syukur dengan perbuatan. Arti syukur menurut bahasa itu lapang dada. Isi lapang dada itu apa? Satu adalah syukur, sabar, tawakal. Itulah sikap kita dalam bersyukur kepada Allah itu. Itu untuk mengakui Al-Kautsar itu, yaitu nikmat yang banyak itu. Saya kira itu. Ada lagi? Mangga, Ibu? Ibu-ibu tidak ada? Ada? Mangga. Kulan? Oh, cekap. Bapak-bapak sudah cukup? Kalau cukup itu saja, barangkali mudah-mudahan kita dengan nikmat yang banyak ini yang menghantarkan bahagia dunia akhirat. Tadi ada 6, pasangan soleh, putra putri soleh, lingkungan soleh, ilmu manfaat, umur berkah, harta berkah. Inilah Al-Kautsar. Jadi itu. Jadi isi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau Bapak Ibu doa-doa yang panjang tidak hafal, sudah saja doanya itu. Cukup itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup doa satu saja isinya 6. Isinya tadi pasangan soleh, putra putri soleh, lingkungan soleh, umur berkah, ilmu
manfaat, harta, berkah. Itulah Al-Kautsar. Disimpulkan menjadi 3. Kajenting soleh bari beunghar asal bager itu. Wios kajenting kasep bari beunghar asal soleh. Itu. Mangga Bu Haji? Ada? Cukup mangga? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang ingin ditanyakan kan dalam kehidupan itu tidak hanya kita tuh istilahnya dikasih anugerah saja, tetapi pasti ada ujian dan cobaan. Nah, yang ingin ditanyakan antara perbedaan ujian, cobaan, azab, sehingga kita bisa mengukur apa yang tertimpa kepada kita itu ini sebagai apa. Itu apa kriteria yang dimaksud ujian, cobaan, dan azab untuk umat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam Quran ada istilah bala, ada istilah musibah, ada istilah fitnah, ada istilah adab. Kalau bala itu pasti setiap kita sebagai manusia Allah uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kita hidup maka Allah pasti uji. Ujiannya 2, yaitu al-mauta dengan al-hayata. Al-mauta itu kematian sebagai simbol kesusahan, kemudian kehidupan sebagai simbol kesenangan. Dalam rangka apa? Allah mencari di antara kita yang terbaik. Itu, yang terbaik. Kalau dalam kitab tasawuf Ibnu Athaillah itu ia mengatakan tanda orang arif itu lebih takut, lebih khawatir diuji dengan kenikmatan daripada diuji dengan kesulitan. Itu. Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kesulitan. Tetapi sedikit sekali orang yang lulus diuji dengan kenikmatan. Saat jadi karyawan biasa, ya ramah. Sudah jadi pejabat jaim. Saat ngontrak, ramah, akur dengan tetangga. Sudah terbeli rumah, sombong, tidak kenal dengan orang. Itu diuji dengan kenikmatan. Saat bapak ibu naik kendaraan biasa, kadang lupa doanya. Tapi saat naik pesawat, begitu khusyuk doanya. Itu diuji itu dengan kesulitan itu ya. Nah itu bala itu. Yang kedua musibah. Musibah juga sama. Diuji, cobaan. Tapi diujinya dengan apa? Kadang diuji dengan kenikmatan, kadang diuji dengan kesulitan. Hanya kita kadang-kadang memahami bahwa ujian itu hanya kesulitan. Saat seorang pedagang ya jualannya tidak habis dari jam 7 sampai jam 7 malam. Sadar Allah sedang menguji. Tapi saat jam 7 pagi buka, jam 8 dagangannya habis, dia tidak pernah mengatakan Allah sedang menguji. Padahal sama sedang Allah uji. Itu sebut cobaan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada yang menimpa kita cobaan kecuali atas izin Allah itu. Semuanya atas izin Allah. Untuk apa? Untuk mayyahdillahu qalbah. Untuk melembutkan hati kita. Karena Allah sedang rindu kepada kita. Jadi kalau ibu bapak diuji terus, Allah sedang rindu kepada kita. Bisa jadi sebab satu, pada saat kita senang, bisa jadi kita meninggalkan tahajud, sholat duha, baca Quran. Saat susah, kita tahajud, baca Quran, duha.
maka Allah uji dengan kesenangan itu karena rindu tahajudnya, rindu sholat berjamaahnya, rindu baca Qur'annya, rindu tangisan-tangisannya. Saat kesulitan itulah kita dirindukan oleh Allah. Itu jangan buruk sangka. Kenapa? Saat susah kita rajin berjamaah, kita rajin baca Quran, kita rajin tahajud. Saat senang ditinggalkan, maka Allah uji. Kenapa? Allah rindu dengan tahajud kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah uji? Karena Allah ingin mendengar jeritan tangisan dari kita. Innallaha yuhibbu an asma'a du'aahu. Dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah sangat suka mendengar jeritan tangisan kita. Itu. Makanya kadang-kadang kita lebih khusyuk saat situasi susah doa itu ketimbang situasi bahagia. Kadang sedang bahagia Allahumma lantas jalan beretak lumpang. Tapi saat susah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Khusyuk itu. Saat susah, Allahumma lantas jalan. Saat senang, saat susah, khusyuk itu. Bahasa Arabnya juga seperti bahasa Arab 30 tahun itu. Allahumma antas salam. Itu. Karena saat susah itu. Yang ketiga, karena Allah menguji kita itu karena sebab Allah menginginkan manusia itu senantiasa dekat kepadanya, doa terus kepadanya. Itulah ujian cobaan. Kalau azab bagi orang yang ingkar, kalau ujian bagi orang mukmin, kalau musibah bagi setiap manusia pasti diberi musibah. Tapi musibah itu bisa baik bisa buruk itu. Saya kira itu, Bu Haji. Itu saja. Ada lagi? Cukup? Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, dan diiringi dengan keberkahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.